Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ngobrol Horor. Buat kawan-kawan yang baru datang, baru mampir, selamat datang juga. Ada Bro Ayung. Bro Ayung habis perang kayaknya ya. Kenapa? Habis dinas kayaknya. Oh, Ini soalnya dorong-dorong. iya, Pi. Tadi pagi tuh ada operasi PM. Apa sih PM? Oh, gitu. PM. Daerah sini, dekat sini. Di sana di daerah Pagongan kayaknya. Oh, gitu. Oh, bukan, sebelumnya Tegalwangi sih. Untung aku berangkatnya nggak begini ya, Pi. Pertanyakan nanti. Ya. Mas sarungnya dinas di mana gitu? Betul. Langsung aja Bro Ayung, monggo. Bro Ayung seperti biasa mau cerita ke kawan-kawan semuanya, mau berbagi sesuatu yang horor-horor. Monggo Bro Ayung. Selalu seperti itu. Baik, tanya apa kawan-kawan dulu seperti biasa. Dulu ya, nggak apa-apa ya, deketan dikit gitu. Oke. Biar kelihatan. Baik, dimulai ya, Pi ya. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada Mas Biru sama diriku yang bakal nemenin teman-teman di pagi atau siang hari Iya, ini. ini kostumnya gonta-ganti. Yang ini tuh sama kayak gini terus ya Bro Ayung. Aslinya ganti terus, tapi karena warnanya emang cenderung seperti Iya, itu. karena ini doang, nggak ada yang lain. Kalau aku, iya. Kenapa nggak kepikiran begitu ya, Pi? Praktis, simpel gitu. Bener-bener, nanti besok-besok wis. Tapi biar berwarna sih, Pi, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih juga untuk kawan-kawan yang udah datang di channel Ngobor. Semoga betah dan menghibur. Amin. Kami menghadirkan cerita yang sangat mencekam ya, Pi. Pastinya. Pasti ya, paling horor sejagat raya Iya, begitu. sedunia akhirat. Iya, kalau ada guyonannya paling sedikit Dikit banget. banget. Ya kan? Itu nggak serius gitu. Nggak serius, dan kita nggak pengen guyonan. Biasanya di skip pas ngedit gitu. Betul. Oke. Langsung ke cerita. Jadi gini, Pi. Ini enaknya, sorry ya kawan-kawan semuanya. Kalau cerita tuh enaknya ngeliatin ngadep gitu. Jangan terlalu lama, takut ada perasaan gitu. Jijik. Oke. Jadi gini, Bi. Dulu itu aku kecil, Bi. Dulu Iya. kecil pastinya. Iya ya, dulu kecil. Berarti enggak, maksudnya dulu itu lagi kecil aku sekolah SD, Bi. Ya sama ya, Bi. Sama ya. Dulu udah ada SD. SD udah ada ya. Bukan Baru SR. berdiri kayaknya ya. SD berdiri apa? Kalau jembatan rubuh, bukan berdiri. Kayaknya zaman lu kecil kan itu zamannya peralihan antara SR sama SD gitu. Iya, kau tahu aja. Bener-bener Udah aku kewir ya. masih di SR-nya sih kayaknya. Jadi gini, taruhlah aku SD, Wispi. Dulu itu aku SD tentu masih kecil. Kemudian setelah menamatkan SD tersebut, SD-nya di SD Tumaritis. Kayak film dong, tamat gitu. Film dulu. SD Tumaritis 1. Kayak teman-teman misalnya nyari di pencarian di Google, pasti nggak ketemu, Bi. Karena Tumaritisnya nggak ketemu, nanti Tatang S gitu. Nanti kita ketemunya Tatang S. Bila pun ada nama itu, mungkin desa atau wilayah nun jauh di sana. Iya, yang beda ya. Yang beda, karena ini adalah Tumaritis adalah nama samaran. Dan akhirnya setelah menamatkan SD tadi, kemudian aku masuk SMP. SD Tumaritis 1. Tumaritis 1. Satu-satunya gitu ya. Tumaritis 1, 2. Duanya ada. SD. Oke, Gitu. iya. Karena, senior berarti lah ya. Ada satu. Ada satu, ada dua, tapi bangunannya satu komplek. Yang itu sekarang, yang kemarin-kemarin ada cerita orang nyapu itu loh, di situ. Iya. Kemudian setelah tamat, aku masuk ke SMP. Ya, uniknya di mana kan nggak ada. Iya, nggak ada, biasa aja. Biasa aja, cuman gini, SMP di kala itu, aku SMP-nya terus terang aja. Itu unik kalau misal tamat SD, masuk SMP 4 tahun kemudian gitu. Oh iya. Itu unik. Weird banget di sana. Makanya. Jadi papa geng dong ya. Jadi aku masuk ke SMP Dukuturi. SMP Dukuturi, Kabupaten Tegal. Sekarang namanya udah berubah. Dukuturi itu kecamatan ya? Iya. Tapi desanya pun ada desa Dukuturi. Desa Dukuturi. Sama ada kecamatan Adiwerna, desanya Adiwerna juga. Betul. Ada. SMP Dukuturi, ada desa Dukuturi, tapi lokasi SMP Dukuturi itu di desa Kepandean. Pandai-pandai orang. Pandai-pandai. Itu namanya SMP Dukuturi. Sekarang namanya udah berubah. Apalagi SMP Pandean. Dukuturi 1. Oh, Dukuturi 1. Karena setelah ini ada beranak pinak Dukuturi 2, Dukuturi berapa kayak gitu. Iya. Pemekaran ya. Pemekaran. Nah, ini tentu di sekolahan aku nggak mau cerita, cuman lokasinya itu kan 3 desa dari desaku. Kemudian jalan waktu itu masih dominasinya kan tanah yang berbatu gitu. Kalau hujan becek, belum lagi di daerahnya
sini Cilunglung, dulu itu kan sering banjir pasar itu. Itu kalau lagi musim hujan pas banjir itu segini Pi. SD saya segini. Jongkok. Berdiri segini. Jadi apa ya? Sini tuh telanjang. Kalau kita udah masuk ke areal banjir itu, kita telanjang, sepeda dituntun, itu atas diginiin apa? Oh iya, kayak nyebrang sungai gitu. Kayak nyebrang sungai, kayak di acara-acara yang di sana-sana lah, jauh-jauh kayak gitu. Nanti kalau udah cenguk yang sepi-sepi orang dipakai lagi seragamnya, sepatunya seperti itu. Dan ketemu aspal mungkin 1 kilo menjelang sampai ke tadi sekolah. SMP sekolah. SMP 1 ya itu ya. SMP pinter 1. dong berarti biasanya. Enggak terlalu. Pura-pura pinter aja. Iya. Kalau biasanya enggak pinter. Masuk paling terakhir tapi yang penting masuk gitu. Yang penting masuk begitu. Yang penting di sana berkarya gitu. Apa ya? Nah ini tadi jalur ini itu jalur yang 1 kilo itu ya sampai ke SMP itu namanya apa sih, jalur apa kok? Udah sambil mikir. Berarti SD negeri 1. Betul. SMP negeri 1. SMA negeri 1. Betul. Tos dulu dong. Kamu juga seperti itu. Iya dong. SD negeri 1 Adiwarna. Kalau boleh sombong, kami SMP itu negeri 1 Adiwarna. Sama SMA-nya negeri 1 Sawi. Iya, kita tuh anak-anak pintar. Sebenarnya sekarang udah enggak. Ternyata yang biasa-biasa aja yang jadi orang. Iya. Katanya. Kita yang pintar-pintar cuman bisa begini aja. Bisa ngobrol-ngobrol. Kembali ke cerita serem. Jalur itu apa namanya dari dulu pun dikenal sebagai jalur maut, rasanya seperti itu karena seringkali terjadi kecelakaan dengan sebab atau tanpa sebab. Seorang diri kecelakaan tunggal terus orangnya meninggal, kayak gitulah. Begitu juga seperti jalur yang selatan, daerah Gumalar sampai ke Singkil. Itu seperti itu. Itu dulu sawah tebu banyak. Sawah tebu di situ banyak orang-orang angkot jurusan Lengkong. Betul, banyak bangsa Maya-Maya atau bangsa halus yang kadang-kadang nyamar jadi penumpang di tebuan di situ. Kalau di sini enggak, di jalur SMP itu malah justru kecelakaan kayak gitu tragis Pi. Orang beneran nyamar jadi bangsa halus kalau di situ. Iya, kebalikannya gitu. Bangsa halus yang jadi orang beneran. Sekarang kalau di YouTube banyak kan begitu, Bro. Orang beneran nyamar jadi bangsa halus. Jadi pocong-pocongan, jadi iya, yang penting tayangan yang nonton banyak kayak teman-teman kita bikin Bi. Kita bikin gitu. Oke. Bener. Nah, di jalur maut tersebut yang paling mencekam buat kami anak-anak kecil SMP itu dari zamannya aku kelas 1 itu kan ya udah beredar cerita dari dulu aku kalau lewat situ pasti sama mbah bonceng sepeda ontel di belakang dari zaman kecil ya, nanti kan diajak nyatel sama mbah ini diikat sama kedebok biar nggak masuk ini jeruji diikat si nganteng ya, iya mbah cekelan begini sama ininya sama joknya itu lewatin situ aja ngeri banget karena di situ ada jalur yang paling serem-serem. Itu malam atau siang. Anak kecil itu nggak malam nggak siang. Serem ya pokoknya. Serem. Apalagi yang lewat jam itu kan masih jarang-jarang. Jadi di sana ada kali kecil tapi jumbleng begitu loh. Jumbleng apa ya? Dalam ya. Curam. Kalinya kecil. Di situ ada jembatan namanya Brublis. Bruk Iblis ya kalau Iblis. Jembatan Iblis bisa dibilang begitu kalau Indonesianya. Ini pakai judulnya aja nanti. Jembatan Iblis gitu ya. Brublis gitu ya. Nah, ketika aku berangkat sekolah pun di situ seringkali ditemukan bawang merah yang ada di situ lah, pating jatuh kadang-kadang keinjek orang pasar kali jatuh. Orang pasar. Koin-koin dari Selawe ini ya 50 kayak ngebuangin tawur, gitu ya. Iya tawur di situ katanya ya konon gitu kan misi-misi lah biar selamat lewat di situ. Itu kadang kalau misalnya aku ongkosnya kurang ambil di situ. Sweeping di situ ada lebih banyak Bi. Karena yang lain nggak berani. Sering mampir lingak-linguk kayak sepi. Gocapan ini lumayan dikumpul-kumpulin. Paling di sana, "Mbah, ini aja sedikit ya, Mbah." Gituin. Kita bawa buat jajan nggak apa-apa Bi. Aman-aman aja. Pas ada beranian. Itu namanya jembatan Bruk Belis. Dulu kita di Ngobor pernah ceritain yang hantu jerangkong, yang nyamar perempuan cantik itu, yang mau menikah di situ kan ada. Nah di situ juga Bi. Jadi seringkali ada kecelakaan, tahu-tahu nyemplung jembatan gitu aja loh, nyemplung ke sungai itu meninggal berapa orang, tabrakan juga kayak gitu. Jadi buat kami itu jalur situ kata Mbah kalau lewat ke situ itu ya jangan sampai lalai. Pertama ya Bismillah niat mau ke sekolah, mau belajar, yang kesananya ya
wirid lah sebisanya kayak gitu. Kalau enggak sholawatan. Masalahnya nggak bisa ya waktu itu ya. Apanya? Masalahnya nggak bisa wiridan. Iya, masalahnya kan masih ya gitu. Kita dibilangin iya yang penting dapat sangu. Kalau dilakuinnya simbuh, lupa bercandaan. Apalagi zaman itu kita itu sepeda, versinya sepeda masih rame begal nenen. Begal nenen, jadi ada oknum pemuda yang tahu-tahu mepet-mepet anak kelas 3 SMP. Kan udah ada bungkulannya lumayan. Kecil gitu ya? Iya, tahu-tahu langsung set pepet, remet, jalan lagi. Orang nanti teriak, nangis pada ledes kayak gitu. Pelakunya kemarin aku ketemu di bengkelnya kawan. Kamu Kin, namanya si Kin, nama asli nih. Tak ngomongin, biarin aja kalau nonton. Kin, masih gini, ngurus lah izin katanya kayak gitu. Sekarang banyak polisi katanya. Sekarang udah punya anak, punya istri belum? Ya biasa, ada anak-anak istri udah malu. Dulu mah iya, kamu tahan kawan katanya, kamu ingat. Istrinya jontor berarti? Istrinya mungkin, tapi kalau dia udah lelah ya mungkin enggak. Iya, bosen gitu. Jadi di pepet-pepet di depan aku naik sepeda. Nanti ada teman-teman itu iseng yang sih, itu lebih ke iseng ya. Rembut kayak gitu, puas banget, dia seneng. Tapi ini nggak serem sih. Aku mau ceritain kejadian yang lain. Jadi aku mencekam lewat itu ya. Ada pohon beringin gede banget. Semuanya di situ. Kali ini sama sekali nggak kelihatan kalau dari atas. Kali ini tuh maksudnya saat ini atau sungai ini? Sungai itu. Sungai ini. Sungai ada dua arti. Betul, kali dan sungai. Angel ini bikin siapa? Jadi nggak kelihatan sama sekali dari atas. Jadi udah tangkap itu rimbun-rimbun rungkut, dan orang-orang pun konon di situ banyak ikan, gabus, lele, tapi nggak ada yang berani mancing di situ sampai sekarang. Kayak gitu. Seringnya dibawa pulang minta dipulangin. Kadang-kadang meriang kayak gitu loh. Nah, kemarin malam loncat-loncat nih ceritanya. Aku keluar malam-malam keluar. Kemarin malam banget. Kemarin malam banget keluar, terus ketemu sama Om Taswid. Om Taswid kan tinggalnya di Dukuturi, orang Dukuturi dekatnya Pasar Celulung. Terus ngomong dia, kemarin aku ngelihat orang kayak kamu Yung katanya. Orang kayak aku disama-samain, masa ada sih orang makhluk kayak aku yang lain gitu? Ada, kamu rambutnya panjang dikuncir kayak gitu. Jadi ingat saya itu cerita yang dulu pernah tak alamin. Di mana? Berbelis katanya begitu. Berbelis Taswid. Waduh, aku pura-pura bosen cerita-cerita kayak gitu. Padahal nyimak terus ayo cerita. Mau tak bawain di ngobor kayak gitu. Dia kan nggak ada minta fee segala, nggak ada. Yang penting ditayangin gitu. Seneng dia, padahal namanya disebut aja udah seneng. Seneng, padahal nggak nonton nggak apa, karena HP-nya HP jadul. Dia kan orang tani, udah bangga aja kayak gitu kan. Maksud gimana waktu itu, Taswid? Kawan manggilnya Om ya. Ya dari dulu aku sih lagi baru-barunya jadi penebas padi gitu ya. Ya ladragan kemana aja itu kan, pakai sepeda motor, kadang-kadang malam. Baru pulang dari daerah Wetan, Pemalang, dari daerah Tegal. Udah pernah dulu diceritain ya. Harus tetap pulang karena ada anak istri yang nungguin. Satu hari, Yong, aku itu memang lagi baru-baru angetnya di situ. Kamu tahu sendiri ya, jembatan itu sering terjadi hal-hal yang ngeri. Banyak orang yang dinampakin sesuatu, terutama di area jembatan. Dan endemiknya di sana yang sering banget nampakin kalau nggak sosok hantu tengkorak, pocong, sama ini sosok kuda kuda tapi kepalanya orang. Biasanya rambutnya panjang, itu namanya apa di ini kan, biasanya ada kayak gitu. Di Narnia biasanya ada ya yang seperti itu. Kalau di NTT, NTB sana tuh pokoknya Indonesia Timur namanya Suanggi kalau nggak salah. Suanggi, yang seperti itu namanya Suanggi ya Terus di situ juga ada perkutut putih yang sampai sekarang orang belum bisa dapetin. Ada di bawah sedikit orang yang meriang akhirnya meninggal. Iya, ceritanya sampean itu mana Om Taswid? Sabar di situ medong katanya. Aduh, nungguin lama kan. Akhirnya gini, waktu itu aku sebenarnya malas berangkat, cuman buat nimbang doang, nimbang gabah. Tapi kan maksudnya udah ada perwakilan sana, aku percaya bakalan, tinggal nanti aku pembayarannya aja. Duitnya bos sih sebenarnya, tapi aku yang dipercaya buat urusan pembayaran. Nimbang aja, tinggal ngomong aja besok. Waktu itu belum ada telepon kayak sekarang, dulu banget kan. Itu tetap aja orang sana maksa. Sampean kudu mana? Nyakseni. Hari ora aku gimana kalau enggak? Harus ada saksinya yang membayarin dari pihak yang bayarin. Mangkat. Aku malasnya apa? Ini adalah Kemis Wage. Malam Jumat Kliwon.
Kalau misalnya lewat jalur tembusan lebih ngeri lagi. Jadi lurusan rumah Tasbih ke sana itu masih jalan yang nggak rata, kebun semua. Itu paling ada penerangannya di situ. Arah jembatan Buglis sampai Ngetan, Bi. Akhirnya aku berangkat ke sana ya. Ditungguin, orang ngomong mau udah ditimbang sampai sana, katanya timbangannya belum dapat lah segala macam. Wus, muntung-muntung bawaannya itu emosi, kesel ya gitu. Tak tungguin aturan itu lepas maghrib aku udah pulang. Berarti taruhlah nyampe rumah 1,5 jam misalnya atau 1 jam, ya jam-jam 8 udah nyampe. Itu akhirnya jam 12 aja masih di sana. Di mana? Masih di daerah Pemalang sana. Oh, itu itu yang nimbang itu. Akhirnya pas ini kan selesai, aku disuruh tidur di sana sama temen rekan di sana, tapi aku nggak mau, istri udah nungguin, anakku udah nungguin, aku tetap pulang. Nah, dagdikduk dari sana itu aku nggak ngeri nggak apa. Banyak wilayah yang aku nggak tahu cerita misterinya apa kan, tapi udah wilayah sendiri justru di situ. Yang paling aduh, mau lewatin ini, kalau nggak lewat ke jembatan itu mau lewat mana lagi, kayak gitu kan. Jembatan itu maksudnya yang jembatan Belis itu, yang banyak cabai. Itu kalau ini bisa kotor banget, Bi, kalau lewat dulu SMP. Banyak sesajennya di situ, sesajen kayak gitu. Kadang banyak juga anak-anak yang berani, orang-orang jauh gitu, yang nungguin ini koin-koin dijatuhin gitu kan, lumayan kan. Nah ini apa? Aku dari sana kenceng bawa motor kenceng, pas udah itu SMP SMP aku SMP 1 kan, SMP 1 ya, sampai SMP udah mulai mikir, maksudnya mikir gimana Om Tasbih, ya aku nyari temen buat yang arah ngulun bareng. Sepi dulu, nunggu konvoy gitu ya. Iya, buat nunggu konvoy. Soalnya apa, wingi kecelakaan mati, kemarin ada kecelakaan mati, ada yang jatuh sendiri mati lagi. Terus katanya sebelum ada kecelakaan, orang yang selamat, yang bonceng, lihat ada yang jalan, maksudnya nyebrang jembatan, kadang-kadang nyebrang jalanan tersebut, itu area yang 1 kilo lah ke sana, sampai arahnya Om Tasbih. Akhirnya tak tungguin orang buat ngikutin loh konvoy begitu. Lama, apa karena Jumat ya, Jumat Kliwon, ya Allah, Jumat Kliwon baru inget lagi. Tambah. Wah, kita wis jelas nggak bakal ada yang lewat kecuali wong edan katanya. Aku katanya. Aku orang ngomong Bi, yang lain nyeledok, sampean edan. Iya, nyeledok kan. Ya mpu, pokoknya aku kudu balik. Ya mpu, yang penting aku harus pulang. Akhirnya diberani-beraniin. Daripada pelan takut, mendingan kenceng. Nah ini baru dari arah sampai itu kan jalan melingkar begitu, berarti pertigaan begitu ya. Pertigaan dari arah wetan kan ketemunya lurus. Kesananya mau berarti sekitar 500 meteran arah Bruk jembatan itu. Si motor tahu-tahu ini Bi, motor ini baru Supra di tahun tersebut, baru bensin baru tak isi di Tegal, full, komplit dewek. Tigas cilaka ya, setan, wis jelas setan. Padahal ya mungkin businya atau apa, tapi ya nggak mungkin orang bus. Aku namanya motor, kendaraan itu tak kontrol bener-bener yang buat perjalanan jauh. Tapi kayak gitu kok bisa rebut nggak kena. Mau mandek, lagi-lagi titik yang kecelakaan, titik ada orang mati. Geser lagi ke sana, dipaksa-paksa dicuk begitu masih hidup. Akhirnya mandek, seret bisa. Itu ada gubuk, sekarang masih ada gubuknya. Gubuknya masih ada. Gubuk masih ada, itu sebelah kidul jalan. Tapi sekarang buat jualan bensin. Ada orang yang nungguin aki-aki. Dulu itu katanya di situ suwung. Tapi ya aku ngerti. Itu gubuk gede atau kecil, tempel paling ukuran 2 meter kali 3 meter. Oh, 2 kali 3 lumayan. 2 kali 3 lumayan ya. Tapi nempel, berarti bagian belakangnya itu ada umpak yang ke sawah. Iya. Yang ada sawah. Sambungan. Ada sambungan. Jadi seingat aku kalau kondisi normal di situ itu memang suwung sebenarnya. Tapi wong lagi kayak gitu ya, aku posisinya takut, udah capek. Kayak bela sing ana wong, mandeknya ya ada orang di situ. Memang ada orang, cuman gubuk itu meskipun biasanya memang suwung, ya dalam kondisi normal suwung, tapi selalu ada lampu Bi. Jadi nyalur dari atas. Iya, Iya. Ini waya-wayanya habis hujan waktu itu, habis hujan, aspal jelek wis pokoknya, tetap aja kotor kayak gitu. Nah di gubuk itu mati, lampunya nggak ada, lampu nggak ada, tapi aku bisa ngelihat ada seseorang duduk di depan. Itu ada bilah bambu mungkin 3 bersab begini ya, buat duduk orang 3 itu bisa di depannya itu. Aku ngelihat seseorang lagi duduk di situ.
wah beneran nih ada temen kayak gitu kan. Terus rokoknya juga nyala klip-klip dari atas. Aku lampu nggak begitu terang, akhirnya kan pas mepet minggir diajak ngobrol. Kalau kenal, ini kan dekat-dekat lingkungannya dia. Kalau nggak Wakrun ya Junid, mungkin dia pikirannya kayak gitu. Pas nyampe ke sini, ini Taswid loh, siapa yang nggak kenal gue gitu kan? Semuanya kenal. Kok nggak ada yang ngomong? Apalagi pernah masuk Nilas Luhur. Pernah, ya kan? Kok nggak ada yang ngomong sama sekali, nggak ada yang nyapa. Mungkin sombong apa orang jauh. Tapi dilihat kiri kanan nggak ada kendaraan nyeblas, nggak ada sepeda atau sepeda motor. Akhirnya, man, isi man, lalu jagongah, gitu. Orangnya kan kayak gitu, lalu jagongah, Banyuman. Dia bawa botolan dari mana, Banyuman, rokok kayak gitu. Orang ngomong apa yung? Diem aja, udut lepas bos. Yang bikin aku ini rokok, aku lama duduk nggak habis bi. Rokok itu model apa gitu? Rokok kecil nyala gitu, tapi bunyi gitu. Mambune angel, mambune kalau menyanyi bukan. Rokok kayak Marlboro, antara Marlboro, sengar, baunya nggak enak kayak baunya gitu. Nggak enak. Baunya nggak enak. Nggak kayak bau juara gitu. Iya. Sampai ngeliat muka, wah juara itu bagus. Iklan rokok. Iya, di fotonya itu di daerah sini, Bi. Oh gitu ya. Terus. Menyimak. Jangan diterusin, itu kesannya bagus. Oke. Kesannya bagus. Nah ini kok rokok apa? Heran. Sampai ngeliat mukanya orang tersebut apa enggak ngeliat, orang gelap kabeh. Masih mendung. Jadi ada bayangan orang lah itu lagi ngerokok. Enggak ada suara, ditanyain juga diem aja. Man, sampai Rika siapa sih aslinya digituin, diem aja. Ngisilah melu jagong. Berjarak. Sini sampingan, Bi. Cuma karena gelap ya. Karena gelap, sampingan. Jadi kalau ada orang motor itu pasti dari arah Kulon, dari arah Brebes, itu ada yang lewat Blas. Ada yang lewat dari sini. Sialan Kalingan awaknya dewek katanya. Jadi lampunya sono Kalingan sendiri. Jadi kelihatannya cuma kayak gitu. Tetap nggak bisa menjelaskan ini siapa itu. Rokok lagi serpat. Orang enteng. Aku aja udah ganti rokok itu, rokok kretek Samsu. Rokoknya di Samsu ya. Udah 2 kali mau habis, ini nggak habis. Dehem. Paling kayak gitu kalau ditanyain. Wah, man, sampean sebenarnya siapa sih? Bukan pan maling aja kalau aku kayak gitu. Kalau mau maling, mau berbuat jangan sama aku. Kayak orang ngerti aku siapa sih kayak gitu. Mau jual nama Bib. Iya. Aku mungkin totok asli. Bukan sampean orang bombong aku tak lunga. Kalau sampean nggak seneng, aku tak minggir, tak jalan. Tapi ya primen ya, kata Taswid ngomong sendiri. Jumat Kliwon kayak sepi kata dia kayak gitu. Pan ngulon, Rika pan ngulon, sampean mau ngulon, yuk bonceng yuk gitu. Nggak ngomong tetep aja. Rokok masih panjang aja Bi, ada diketik-ketik kayak gitunya, tapi ya jarinya nggak nampak, ini ya cuman bagian kayak siluet, bagian kepala, pundak kayak gitu, kaki-kakinya nggak terlalu jelas. Hati-hati tong, cuman ngomong kayak gitu, suaranya antep gede men katanya. Manggilnya tong, berarti kan menganggap Taswid itu iya, apalagi namanya yang masyhur Bi, segitu aja. Gede ya, lebih gede dari situ, lebih dari aku aja diomongin tong. Hati-hati tong cuman kayak ngana Manggulon hati-hati katanya. Di barat itu. sana ya. Di barat itu hati-hati. Lah sampean siapa? Aku kayaknya suaranya nggak pernah dengar sampai itu siapa. Orang perlu ngerti aku siapa, nggak perlu tahu aku siapa. Yang penting hati-hati. Sambil kayak gitu Bi, bunyi bener. Masih kepikiran kayak ngerokok. Aku malah pedulinya sekarang itu rokoknya apa nggak habis. Baru tuh ya Allah Jumat Kliwon tuh wong loken, masa bukan orang. Masih tak tanyain ngelawaknya dia itu keluar Bi. Sampean iki wong apa duduk digituin Bi. Sampean orang atau bukan? Iya, sampean orang atau bukan. Cuma kayak gitu doang. Akhirnya apa? Ya wis misi ya Mbah. Akhirnya dia nyalai manggil Mbah. Tadi dianggap tong sih. Iya. Misi ya Mbah, matur nuwun wis ngelingna kula. Aku tak laku lah wis ditimbu apa. Takut-takut ya aku tak tetep berangkat. Motornya tinggal gitu. Motornya macet tadi kan? Iya, motornya macet. Hampir dia mau jalan. Orang padahal teratas lewat ke situ itu diagonal ke sana aja sampai rumah Bi. Oh, dekat ya. Dekat sebenarnya, tapi kan baru aku mau motor kayak gitu. Iya, lupa. Akhirnya dia ngelakrik di motor starter. Lancar banget gitu. Motor baru sih ya. Motor enak mana? Motornya enak, Wak. Dia nggak ada Bi. Di gubuk itu nggak ada siapa-siapa kosong. Manggilnya kan tadi Mbah. Sebentar tuh ayo.
pertama manggilnya Wak. Terus kemudian Pertama kan Mbah ngomong misi iya ya, manggilnya Mbah. Lama-lama ngakar-ngakarbin sendiri kan ya. Misi ya Wak, tak mangkat jalan di situ sambil lewat begini. Lah apa yung? Langsung beli bangset gitu ya. Dah itu tadane gitu. Ih, mereka beli jebule kayak gitu. Sampai itu ternyata setan kayak gitu. Untungnya nggak nyaut. Kalau iya aku langsung kepanting-panting. Iya, untungnya dia nggak nyaut. Motor gue aku nggak seneng bawa motor kenceng-kenceng kayak di pembalap sumpah tuh kenceng sampai pertigaan yang tadi sininya arah Lawatan, sananya arah Bandung Kempling gitu kan. Ingat lagi kenceng-kenceng wingian wong lendekan be mati tiba kayak gitu kan. Jatuh yang itu udah ngelewatin jembatan atau belum? belum sebelum jembatan. Dia akhirnya diperlambat lagi. Astagfirullahaladzim, aku harus hati-hati. Wirid sebisanya Wis la ilaha illallah, ya Allah tulungi, aku tulungi, jangan sampai ada yang mati. Tadi aja aku ketemu bukan orang. Nanti dia ngomong, masa bangsa kayak gitu nggak jujur sih? Kalau orang yang nggak jujur banyak kata dia begitu. Ngomong awas Bang Kulon, hati-hati. Aduh, sampai titik ini nggak ada apa-apa. Pasti di jembatan ya, di jembatan. Nah itu samping-sampingnya itu ada Jatimas, kiri kanan itu Jatimas. Udah lumayan gede lah, mendeling segini. Jadi kalau dari arah saya motor bisa kayak masuk lorong Primensi katanya. Jadi kan begini ya, Bi. Jalan lurus banget. Dewek kan nggak ada orang lewat, nggak ada yang lain, pokoknya sendirian bener kayak di alam bunti, liwang-liwung. Jembatan pengawasannya nggak nyampe-nyampe. Pas udah kelihatan jembatan, jadi ada ininya kan bibis-bisan samping-sampingnya. Bangsatnya anak katanya, bangsatnya ada. Ada sesuatu yang ada di jembatan tersebut, benar Bi. Itu mau putar balik ya gimana? Sesuatu itu apa? Sesuatu itu dari kejauhan, nampak dari sorot lampu putih, berdiri, enggak nyender. Jadi nyender begini ya, jembatan paling segini ya tingginya. Dia itu badannya miring begini. Oh, gini. Kakinya agak ke aspal satunya. Iya, gini ya. Gini miring, lempeng banget. Tapi si rambut itu jatuh ke belakang, Bi. Rambut ada rambutnya ke bawah ke kali kayak gitu, miring kayak gitu. Terus digini-gini tak kayak gitu. Allahu Akbar, kayak si apa, Mak, sampai kayak gitu. Maknya udah meninggal lama, Bi. Dia udah setua itu. Akhirnya lo kan ya aku wedi, masa iya sih aku tuh taswid masa takut, seorang taswid masa takut. Kalau misalnya dia nggak tabrak bahaya apa ya, balik maning bewit. Jadi ini hitam sama balik maning wit, tabrak bewit, tabrak gelut di situ Bi. Aku sempet mandek pada paketnya, aku mau kemana? Gurah sampai nambah ya cerita. Asli nyutora pernah guru yung katanya seperti itu. Kemarin aja bohong padahal lebih. Jadi saya ngomong jemput sama Bro Tommy udah nungguin di rumah, kamu tinggal monceng, ini ada perlu penting banget. Aku nyamperin ke Bro Tommy padahal lagi makan. Sampai ditelepon sama telepon apa nih, katanya udah ditungguin, enggak ditelepon. Sampai sana cuma medang doang Bib. Kan berarti kemarin aja bohong ya. Tadi katanya nggak pernah bohong. Sampai mesti ngarang orang kita orang ngarang. Wongnya surip sing menangi, orangnya masih hidup yang lihat kejadian itu. Berarti ada saksi yang lain. Oke, terus Wid, aku kayak kopi maning, dikirim kopi. Akhirnya kopi. Aku akhirnya memutuskan buat lewat jembatan. Daripada aku nanti kenceng, dia nyebrang, tiba, Assalamualaikum, telah meninggal gitu kan. Dia nggak mau kayak gitu, tanggungannya masih banyak. Mendingan pelan tapi aku kontrol. Jadi aku bisa lihat kalau cerita juga sama kamu nih, cerita sama kamu, sama tuh yang ngandel, berarti percaya wujudnya apa. Sengaja pelan-pelan Bi, sampai di Bruglis tersebut. Bisa nih yang biasa itu di situ, kata orang tua yang pernah lihat itu sosok yang tadi kuda yang kepalanya jerangkong, orang gitu, jerangkong. Terus iya pocong. Tapi kok ini perempuan miring begitu, sosok perempuan miring, tapi nggak tinggi-tinggi amat. Akhirnya dia ngelewatin kayak gitu kan, mukanya mau dilihat kok malah buang muka ke arah ngulon. Itu rambutnya digini, ternyata pakai kerudung juga Bi. Jadi yang panjang yang serai itu rambutnya nggak terlalu panjang, itu kerudungnya hitam, kerudungnya di pakai buat mainan. Pas sudah sampai depannya begini kan, aku nengok saking wedine. Yang penting jangan kepoyu, jangan kencing, aku malu wis pokoknya ya. Tak tengok gini pada sapa,
Paimura 3 sekalian dia gitu kan. Pas tak tengok gitu, jebule dia ngene sing endi wit gitu. Dari mana gitu? Ternyata sing endi wit itu Sarya, Bi. Itu Sarya namanya itu siapa? Sarya. Sarya itu tukang urut. Tukang urut, dia itu melambai. Udah tua aki-aki tapi gemulai. Oh iya. Laki-laki. Laki-laki tapi gemulai. Konon ini orangnya masih hidup, enggak apa-apa. Katanya kalau diurutin dia bahaya areal belakang gitu. Kadang enggak tepat titik sasaran gitu, yang kemana. Iya, itu namanya Sarya, Bi. Jadi Sarya itu enggak ada yang namanya takut gelap, tempat unik enggak ada. Dia itu nyantai di jembatan, Bi. Sambil wah ini nang kono iki padahal udah tuh. Bangsat kirain setan buah apa medini gitu. Sing di wit asline wit kayak gitu. Sing di wit rokoknya lah wit, minta rokok sama Tabit. Lain kali jangan di situ. Sampai enggal tabrak pura-puranya enggal ditabrak. Junggum nang kali sisa katanya mau kayak gitu. Lah para nungguin siapa tahu ada orang mau ngurut. Kalau di sini kan ya siapa orang lihat semua katanya gitu. Ternyata Sarya tukang ngurut. Nah dipadankan sama aku. Orang-orang udah panjang dikunjung kayak gitu. Kayak Sarya, Bi, katanya. Sialan. Ya. Itu, Bi. Aku lagi tak kuncir begini kan sendiri. Mulai aku cerita ini kemutan Sarya, keinget Sarya. Sarap banget medeni aku. Ya, tapi yang pertama asli bukan orang. Yang keduanya yang nunjukin aja bukan orang. Berarti bukan orang aja, jin aja udah ngomong Sarya itu lebih serem dari dirinya. Hati-hati Manggulur. Ternyata hati-hati bangsa saya sendiri. Sialan, aku sudah duduk keringet wis metu kabeh. Pas nang butuh bangset sing endi wit gitu. Ternyata Sarya. Iya. Itu. Ora serem ya Om suwe-suwe. Enggak, serem katanya kayak gitu. Tak kawakna ya, aku tak boleh di cover itu aja. Oke, udah gitu aja Bro Ayung. Oke, terima kasih Bro Ayung. Kita ke prank semuanya sama Om Taswid ya. Terima kasih, mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang gak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Ya, betul. Semoga kita semua bisa terhibur dari ceritanya Bro Ayung, dari Om Taswid juga ya. Enggak ada bercandanya kan? Enggak ada serius semuanya gitu yang sama Bro Sarya ini yang udah berbagi cerita kawan-kawan semuanya. Bro Sarya, oke, terima. Oke, siapapun itu semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.